Saya orang Timor Leste, Romo. Oh ya, karena mau mere juga Porto, jadi ada Pereiranya. Iya, makanya sekarang lagi di Timor Leste ini kan ada agama Kristen yang namanya Jehovah. Saksi Yehova, oke. Kalau ah, kadang kalau setiap kalau sudah rame di apa, kadang kalau di kota Dili ini kadang kalau ada orang sudah rame, mereka kadang datang kasih brosur, bagi-bagi brosur begitu, bagi-bagi brosur. Jadi gimana kalau nanti mereka kalau buat forum ada perkumpulan di sana, kadang mereka obatin orang sakit. Jadi kan di Timor Leste ini kan mayoritas orang Katolik, orang Katolik. Tapi kadang kalau mereka lihat kadang orang sakit mereka bisa menyembuhin begini-begini. Kadang di sini rata-rata bimbang. Karena mereka rata-rata kalau hidup mereka dari lahir sudah bapak nenek itu sudah Katolik, kadang itu juga datang lagi mereka bimbang ini kita mau percaya gimana. Kadang apa ini Jehovah sudah masuk mereka buat kita sakit begini kita jadi sembuh. Kadang kita jadi itu, makanya saya mau pertanyaan saya itu Romo, ada Romo kasih jelaskan saya baru juga. Kadang kalau mereka mau tanya begini saya ada kata-kata untuk menjelaskan ke mereka begitu. Oke, ingat bahwa Saksi Yehova lahir di Amerika Serikat, oke? Tahun 1870-an oleh Charles T. Russell. Mereka menolak keilahian Yesus. Yesus bagi mereka bukan Tuhan, melainkan sekadar ciptaan dan malaikat. Disamakan dengan malaikat Mikael. Jadi persoalan di sini. Yang pertama, semua denominasi Protestan yang lain menolak Saksi Yehova sebagai denominasi Protestan. Kenapa? Karena mereka menolak Yesus sebagai Tuhan. Ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali dalam pengertian ini. Ini jadi persoalan. Pendirinya adalah Charles T. Russell di Amerika Serikat. Dan dari segi ini mereka menggunakan teknik yang kita namakan reconocimiento atau penghormatan, menghargai seseorang dalam pekerjaan sosial, menyembuhkan, bawa obat dan semua itu mereka punya cara. Karena itu semoga panggilan untuk keuskupan Dili dan proki-proki setempat, tolong ajarkan doktrin yang benar. Karena ketika Saksi Yehova masuk dengan dia punya doktrin seperti itu yang mengatakan Yesus bukan Allah, dengan sendirinya teologi Kristen yang diterima bertahun-tahun, Katolik yang bertahun-tahun bahwa Yesus adalah Allah, hancurlah sudah di situ. Ketika Thomas di dalam Yohanes 20 ayat 28, Tuhanku dan Allahku, lanjut. Bantu dulu. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." seorang pendiri, coba. Ya Tuhanku dan Allahku. Yesus adalah Allah. Yang walaupun dalam keadaan Filipi 2 ayat 6. Ini Yohanes 1 ayat 1. Bayangkan, tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Filipi 2 ayat ke-6 dulu. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus dalam rupa Allah. Kolose 2 ayat 9. Ini ayat ini yang gugurkan seluruh yang ada yang nekat yang nyata yang naik ke room tuh yang di Amerika itu, yang nekat kacamata besar itu. Kolose 2 ayat 9. Siap-siap Yohanes 1 ayat 1. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam dia berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Yesus Allah. Oke, kalau begitu Yohanes 1 ayat 1.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan datanglah Russell mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, Yesus ciptaan, Yesus adalah malaikat Mikael. Wow. Dia menikah, bercerai karena kekerasan dalam rumah tangga. Tahun 1903, gugatan penceraian oleh istrinya dikabulkan. Karena apa? Karena merusak kesehatan mental istrinya. Orang seperti ini mendirikan gereja, dan kalian percaya dia punya masa kelam. Bagaimana seorang yang punya situasi psikologis yang seperti itu, kekerasan dalam rumah tangga, istrinya harus menanggung semua penderitaan sampai menggugatnya. Kalian percaya orang-orang seperti ini? Tolong Katolik di mana pun berada, di Timor Leste khususnya, tolong Bapak Uskup dan para imam Katolik yang ada di Timor Leste, buatlah pengajaran yang benar. Awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Tolong. 1 Timotius 4 ayat 16. Hati-hati dengan keselamatan doktrinal. Bagaimana mungkin Yesus bukan Tuhan Allah bagi mereka, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dan semua para rasul, nanti kita lihat dia menyembah dia. 1 Timotius 4 ayat berapa, Romo? 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Rekan-rekan imam, tolong jangan hidup dalam relativisme doktrinal. Awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan orang yang mendengarkannya. Dan engkau membiarkan orang lain mengajarkan doktrin di luar apa yang doktrin biblis dan apostolik. Bagaimana Yesus bukan Tuhan bagi saksi Yehova? Kita lihat di sini Matius 28 ayat ke-17. Baca dari ayat 16. 28 ya, 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Bantu dulu Matius yang sama 14 ayat 35. 34 kalau tidak salah. Atau 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Hanya kepada Allah kita menyembah. Ketika para rasul menyembah Yesus sebagai Allah, bagaimana datang seorang Charles Russell ini dan Eddie Stevie ini yang mengatakan Yesus bukan Tuhan karena dia punya Tuhan. Ini bagi saya itu namanya kurang ajar doktrinal. Dan ini imam-imam masih tutup matamu untuk tidak mengajarkan yang benar supaya umat tahu. Masihkah kita mau bermain di dalam relativisme doktrinal? Oh, semua sama, Yesus yang sama. Yesus yang mana yang sama? Satunya bilang Tuhan, satunya bilang bukan Tuhan. Yesus mana yang dia bilang mengaku dosa, ampuni dosanya, dosanya akan diampuni. Yesus yang lain bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Yesus yang bilang benar-benar tubuhku, benar-benar minuman, benar-benar dagingku. Yesus yang lain mengajar tidak, itu hanya simbol. Yesus yang mana yang bilang gembalakanlah domba-dombaku kepada Petrus. Yesus yang lain bilang tidak, kamu menggembala saja, Petrus tidak penting. Yesus yang mendirikan gerejaku, yang lain bilang percaya kepada Yesus, bilang kitab suci suruh dirikan denominasi. Yesus yang mana ini?
yang mengajarkan bahwa perpecahan adalah akar dari perpecahan adalah dosa. Akar dari perpecahan denominasi adalah dosa, dan dosa adalah hasil karya iblis. Yesus yang mana ini? Sampai kapan Katolik harus diam? Pertanyaan penting sekali dari El Pereira. Tolong imam-imam yang ada di Timor Leste dimanapun berada, jangan sampai umat kita diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran yang tidak jelas. Karena itu di dalam gerejanya dia menentukan siapa yang jadi guru, siapa yang jadi rasul, siapa yang jadi gembala, bukan main pasang sendiri. Bantu Efesus 4 ayat 11 selanjutnya sampai dengan 14. Yesus 4, 11 sampai 14. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk Supaya? untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan penuh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Lanjut. Dan padanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Baca kembali supaya kita tidak diapakan oleh angin-angin pengajaran. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nona, butuh supaya tidak diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Bukan itu ayat sebelumnya. 14 sudah? Sudah tadi, Pater. Nah, makanya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi Ketahuilah, barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Yakobus 5:19-20. Ingat, ini bukan tentang toleransi palsu, ekumenisme falso yang mengorbankan kebenaran. Toleransi tertinggi adalah keberanian mengatakan kebenaran. Membawa kembali satu jiwa ke dalam kebenaran gereja adalah tindakan belas kasih yang paling besar di alam semesta ini. Ingat, ini bukan toleransi palsu, relativisme palsu, ekumenisme palsu dengan mengorbankan kebenaran yang sesungguhnya. Toleransi tertinggi adalah keberanian mengatakan kebenaran. Jangan diam lagi. Katolik dimanapun berada, ajarkan kebenaran. Pakai apa? Pakai 3 fondasi kebenaran iman: tradisi kitab suci dan magisterium.
tolong yang di Timor Leste, Bapak Uskup, ingat nasihat Paulus Ratu di dalam Kisah 20 ayat 28 sampai 32. Penilik diganti dengan uskup. Tugas mulia dari Bapak Uskup ini. Kisah 20 ayat 28. 28 sampai 32. Penilik diganti dengan uskup, episkopo. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah Bapak Uskup, jagalah dirimu dan seluruh kawananmu, karena kalianlah yang diapakan? Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi uskup untuk menggembalakan gereja Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Lanjut, Bapak Uskup. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak Tahan dulu. akan... Ide siapakah serigala? Serigala yang ganas itu, yang buas itu. Matius 7:15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Baca kembali Ratu, ulang kembali tadi. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Tahan dulu, serigala tadi apa? Nabi palsu. Lanjut, apa yang mereka buat? Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ingat Bapak Uskup, kadang dari antara kita, dari dalam gereja sendiri, banyak nabi palsu yang tarik orang dari kebenaran supaya ikut mereka dengan ajaran-ajaran yang palsu. Apakah gereja, magisterium harus diam terhadap semuanya? Jangan sampai ekumenisme yang kita jalani adalah ekumenisme palsu karena takut kebenaran. Ekumenisme palsu, relativisme palsu, toleransi palsu karena mengorbankan kebenaran Injili. Baca kembali. Dan dari antara kita, Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. lanjut. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tidak berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Paulus menasihatkan para uskup dengan bercucuran air mata. Sekarang aku mempercayakan kepada siapa, kepada apa kalian. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya Tahan dulu. yang Aku menyerahkan kalian kepada Tuhan dan kepada firman. Karena itu kau harus ajar, harus wartakan firman itu. Lanjut. yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Dan percayakan Bapak Uskup, percayakan ada imam yang khusus untuk mengajar. IDC 1 Timotius 5 ayat ke-17. Presbiter yang mengajar dan yang mewartakan. Presbiter-presbiter yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bapak Uskup, karena begitu banyak sekarang
mengajarkan tidak tahu yang mana yang benar. Dan kita enak diselimuti dengan ekumenisme palsu, toleransi palsu, relativisme palsu. Semua sama, Yesus semua sama, dan mengorbankan kebenaran. Kalau mengorbankan kebenaran, mengorbankan sendiri gereja yang adalah apa? 1 Timotius 3 ayat 15. 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Mengorbankan kebenaran hanya karena toleransi palsu, hanya karena ekumenisme dan relativisme palsu di dalam doktrin. Kita mengorbankan gereja karena gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Minta maaf, ini bukan provokasi. Ini adalah kebenaran, firman, karena kebenaran itulah yang harus memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat ke-30. Coba ya, 8 ayat 30. Yohanes 8 ayat 31 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini panggilan semua orang Katolik. Yang saya omong terhadap semua orang Katolik, bukan Protestan urusan kalian. Jangan pernah relatifkan ajaran kebenaran iman. Para rasul saja untuk komuni pertama butuh 3 tahun menyertai Yesus. Akhirnya sebelum Yesus mati, dia melakukan perjamuan malam terakhir. Kita nih Katolik baru 1 bulan belajar iman Katolik sudah capek, sudah bosan, sudah tahu semua. Barang siapa ingin menjadi muridku, menyangkal dirinya, panggul salibnya dan ikuti aku. Seorang yang mau bajak masih toleh ke belakang, tidak berguna. Karena itu butuh Katolik panas atau dingin. Jangan setengah panas setengah dingin Karena begitu banyak guru-guru palsu. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 Ratu. Zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mengajarkan sesuai dengan keinginan telinga. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dan apa yang harus dibuat? Tetapi Ayat kedua yang harus dibuat. ayat kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena itu banyak Protestan yang bilang saya capek, yang membuat mereka capek untuk tipu lagi orang lain, membuat mereka capek supaya jangan bohongi, menggunakan firman, menjual belikan firman. Saya menghargai kemanusiaannya, tapi jangan main-main dengan doktrin dan ajaran. Kenapa? Karena keselamatan doktrinal. Awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Kemanakah kalian akan membawa jemaatmu?
Kalau kalian ajarkan tentang saya, menurut saya. Ketika sola Skriptura saya bilang, tunjukkanlah utusanmu di dalam kitab suci. Ada pendeta yang mengatakan, kalau itu Romo keterlaluan. Kamu kan sola Skriptura, tunjukkan mana letterleknya. Semua menurut saya, dan kalian haleluya menurut saya. Emangnya mereka Yesus? Semua menurut saya. Terima kasih yang kau tanya itu. Tolong rekan-rekan imam yang ada di Timor Leste, Bapak Uskup, mandat mulia dari para rasul yang mereka terima sendiri dari Yesus. Ajarkanlah, Matius 28 ayat 20. Ajarkanlah semua yang kuperintahkan. Jangan setengah-setengah, jangan ambil suka-suka, comot suka-suka. Itu sih. Matius 28 ayat ke-20. Ajarkanlah segala semua. Jangan setengah-setengah. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajarkan semua yang diperintahkan Yesus. Jangan ajar setengah-setengah. Bukan karena engkau suara paling besar, berarti engkau lebih benar. Bukan karena engkau minum terlalu banyak air, engkau jadi minum air kehidupan. Tidak ada. Bukan karena engkau KKR dan sana dan di sini, kau tunjukkan KKR dalam kitab suci. Jangan Yesus bilang apa? Matius 6 ayat ke-5. Yesus bilang apa? Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Ayat 7. Kalau persepuluhan belum ada, belum banyak, makin panjang doanya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Nasi, pembanding langsung. Pendeta gunakan banyak kata dalam doa mereka punya. Nasi. Selalu Romo. Salah satunya saya. Engkau juga panjang lebar, Kau pikir Tuhan Allah tidak mengerti? Doa-doa begini nih orang-orang yang tidak mengenal Allah. Baca kembali ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Haleluya, ada amin saudara.